Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah di pagi hari ini bisa kembali lagi bersama saya Daud Raminas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita akan mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf. Dan tentunya kita di pagi hari ini bisa pasangkan niat, bersihkan hati. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan sebagaimana pesan Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mahabbati lil ulama la takun ghairuhu. Jadi kita di sini belajar bersama dan tentunya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik para pemirsa, di hari ini kita akan membahas tentang jebakan dalam dunia tasawuf. Tapi sebelum itu kita akan perkenalkan dulu siapa saja yang hadir di studio kali ini. Yang pertama tentunya guru kita narasumber utama yaitu Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya saya? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Syekh. Amin. Amin. Di hadapan saya juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan dosen agama Universitas Bayangkara Raya dan sekaligus sebagai Imam Masjid Istiqlal. Beliau adalah Kiai Haji Mumtaz Mukhtar MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai Mumtaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih telah hadir di pagi hari ini. Kita belajar bersama mengelaborasi tentang jebakan dalam dunia tasawuf. Tentunya juga Ustadz Deden, Ustadz Mula, hari ini kita pakai batik ini. Walaupun warnanya beda ya Ustadz ya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Dan telah hadir juga jamaah Majelis Ta'lim Pengajian PKK Selawangi Tanjung Sari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini bajunya hijau semua ini. Sudah lunas Bu bajunya. Udah. Hijau-hijau udah kayak bendera Arab Saudi gitu. Baik para pemirsa yang ada di rumah, di hari ini kita membahas tentang jebakan dalam dunia tasawuf. Artinya ada jebakan-jebakan yang harus diantisipasi ya saya. Sebagai pendahuluan saya, silakan tentang tema kita kali ini. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian yang hadir studio, mari sama-sama menghidupkan kalbu kita. Kalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah wajah kita akan cerah. Amin. Amin. Ya. Amin amin ya Allah. Kita pingin awet muda. Banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membahas tentang satu judul tentang jebakan dalam ilmu tasawuf. Ini sebagai bentuk peringatan, mengingatkan jangan sampai kita terjebak dengan ilmu tasawuf. Sebab tidak sedikit dari semenjak periode awal ilmu tasawuf itu sering disusupi oleh ilmu-ilmu kebatinan di luar Islam. Maka oleh sebab itu kita harus senantiasa berpegang teguh kepada apa yang ilmu tasawuf yang diajarkan oleh para ulama kita. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal ilmu tasawuf, kemudian kita akan mewaspadai dari jebakannya. Kuncinya adalah kembali kepada pemahamannya para ulama. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ditemani oleh Kiai Mumtaz ini. Alhamdulillah bisa mudah-mudahan mendapatkan tambah-tambah keberkahan bagi kita sekalian. Ya, jadi begini, ilmu tasawuf itu kan ilmu tentang kolbu, ilmu batin. Jadi objek kajiannya itu kolbu kita, hati kita. Sementara hati itu kan
bisa lari kemana-mana. Namanya juga kolaba, dia bolak-balik. Kadang suka, kadang benci. Ya. Besok kejar-kejar, sekarang mencangkangkan. Itulah kondisi kolaba. Maka sebab itu yang aman belajar tasawuf itu adalah mengikuti kaidahnya para ulama ahli tasawuf atau para ulama sufi. Nah, contoh misalnya sebegini. Kita harus kembali kepada basic atau usul dasar dari ilmu tasawuf. Setiap ilmu itu ada usulnya, ada turunnya, ada pokoknya, ada cabang-cabangnya. Kalau bangunan ada fondasinya, ada bangunan yang di atas. Misalnya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau seorang imam dari mazhab Syafi'i, mengarahkan kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Sudah tahu kitabnya itu. Al-Maqasid An-Nawawiyah itu menggambarkan tentang rukun agama, ajaran tiga. Beliau membahas tentang ilmu tauhidnya Imam Al-Asy'ari, kemudian bab kedua membahas fikih tentang fikihnya mazhab Syafi'i, ketiga membahas tentang ilmu tasawuf. Beliau menjelaskan ilmu tasawuf itu punya usul, punya dasar, punya pondasi supaya tidak terkecoh dan tidak terjebak. Di antaranya adalah pokok dari ajaran tasawuf atau pondasinya adalah taqwallah bisirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah. Nah, para ulama mendefinisikan takwa adalah ibaratun animtithali awamirillah wa zinabi nawahi. Takwa itu adalah ungkapan dari menjalankan perintah-perintah Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian menjauhi larangan Allah, ada yang haram, ada yang makruh. Itu definisi takwa. Sehingga kalau kita bertasawuf dengan merujuk kepada pemahamannya ulama, berarti dasar ilmu tasawuf pokoknya, usulnya adalah takwa. Sehingga kita tidak akan lari kemana-mana. Selalu ada dalam bingkai syariat, selalu ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kata Imam An-Nawawi, usul atau pondasi ilmu tasawuf itu adalah ittiba'us sunnah fil aqwali wal af'al. Ittiba, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang mempagari ilmu tasawuf dari ajaran-ajaran yang lain yang menyusup pada ilmu tasawuf, yaitu dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi, dari ucapan kita sampai perbuatan kita. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Jadi supaya tidak terjebak dengan ilmu tasawuf, kembali kepada usul, kembali kepada dasar ilmu tasawuf. Nah, seperti apa sih jebakan-jebakannya itu? Kita ambil nih, ada satu kitab Risalah Adabus Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullah. Beliau menjelaskan dan mengingatkan kepada murid-muridnya. Ada satu pasal, wa min aldhari say'in 'alal murid, dari hal yang paling memberikan madarat bagi murid adalah tolabuhu, ada cita-cita, ada keinginan, ada yang dicari dalam belajar ilmu tasawuf itu apa? Lil mukasyafat, pingin mencari yang gaib, pingin yang masuk ke wilayah yang gaib, pingin tahu rahasia hati orang, jadi tebak-tebakan nantinya. Kemudian wastiyaquhu ilal karomat wa khwarikil adat, kerinduan belajar ilmu tasawufnya itu adalah ingin dapat karomah, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, kebal dibakar.
Kalau di dalam hati murid kita dengan belajar tasawuf berharap, bercita-cita, merindukan karomah seperti itu adalah hal yang paling memadaratkan bagi murid. Wa khawarikil adat, bisa membedah adat kebiasaan tadi. Api panas jadi dingin. Ini kan yang aneh-aneh. Itu keluar dari apa? Wilayah tasawuf. Adapun karomah yang benar itu nggak usah dipinta. Bahkan Allah memberikan karomah itu kepada yang nggak mau. Nggak mau dapat karomah, pinginnya istiqomah dalam ibadah. Tapi Allah berikan karomah kemuliaan itu kepada hamba seperti itu. Nah, itu contoh jebakan-jebakan. Kalau di tengah masyarakat kita ada yang membuka pelayanan problem-problem yang bisa diselesaikan. Kiai, ada orang yang kelit utang, datang seolah-olah mengajarkan ilmu tasawuf. Uang itu bisa digandakan. Jadi perdukunan dibungkus dengan ilmu tasawuf. Itu bagian dari hal yang paling memadaratkan bagi umat ini, bencana bagi umat. Tasawuf yang semestinya menyucikan, membersihkan kalbu, mencerahkan pikiran, meluruskan sikap dan tindakan, melahirkan orang-orang yang punya integritas, yang tidak mudah disogok. Tapi justru dengan jebakan-jebakan tasawuf, memanipulasi ilmu tasawuf, umat ini jadi rusak dan pembodohan bagi umat. Maka yang aman adalah kembali kepada tasawuf yang dipahami oleh para ulama. Baik, saya pengen ke Kiai Mumtaz, seorang dosen agama. Ini kalau dosen agama berarti ruang lingkupnya mahasiswanya mungkin yang bukan fokus kepada agama ya. Mungkin ada kurikulum yang berbeda, tapi ada sisipan tentang kajian agama. Mungkin kalau dalam realitas sebagai dosen ya, menghadapi anak-anak muda mungkin di sana mereka mengungguli rasionalitas misalkan. Rasionalitas yang terlalu tinggi, kemudian sisi tasawufnya juga diabaikan. Ini juga jebakan juga ini. Betul. Jebakan juga. Gimana menanggapi hal ini, Kiai Mumtaz? Ya, seperti kita ketahui tadi kita sudah mendengar paparan yang sangat bagus dan berharga buat kita dari Syekh kita. Realitasnya sekarang memang banyak semua itu didasari karena ketidaktahuan. Anak-anak generasi muda sekarang, apalagi dengan teknologi yang canggih sekarang serba instan, ada gadget, semua apa sih yang nggak ada di HP kita kan sekarang gitu. Pada akhirnya banyak yang salah jalan. Bahkan mereka menganggap bahwa mendengarkan ceramah, pengajian di HP mereka anggap sudah memenuhi syarat untuk belajar Islam. Nah, ini justru yang berbahaya, betul saya. Sangat berbahaya. Karena ketika kita mengambil guru, kita harus tahu track recordnya, juga harus istiqomah, kemudian juga harus bertemu langsung face to face dan lain sebagainya. Nah, juga banyak di antara kita ini yang terjebak seperti ini. Padahal kan Allah sudah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang namanya qalbun tadi sudah dijelaskan, berbolak-balik. Seperti dua sisi mata uang. Pagi cinta, sore benci, itu kan begitu. Itu hati kan begitu. Betul nggak ibu-ibu ya? Kalau uang pada suka semua ibu-ibu. Kalau uang sih suka semua. Nggak ada yang nggak suka kalau ibu-ibu masalah itu. Nah, artinya Allah berikan ujian di sini kepada kita. Maka, dan sementara juga Allah, yang akan Allah lihat di akhirat nanti adalah hati kita. Maka ketika kita belajar tasawuf, tentunya kita harus selalu berada pada pedoman kita, yaitu tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Dan Allah sudah katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Di sini Allah katakan yang paling beruntung pertama kali bukan ahli sholat, bukan ahli puasa, bukan yang hajinya berkali-kali, tapi yang hatinya bersih. Baru kita isi dengan sholat, dengan zikir. Makanya para ulama mengatakan al-qalbu huwal wi'a. Hati itu seperti sebuah gelas. Kalau gelas itu kotor, kita mau tuang air zam-zam pun jadi kotor.
maka bersihkan dulu gelasnya. Nah, sementara tadi menarik nih yang tadi saya katakan, banyak orang belajar agama, belajar tasawuf ingin bisa terbang, jalan di air, segala macam. Suprarasional ya. Nah, itu kan bahkan tadi ada yang menggandakan uang. Kalau kita pakai nalar kita, kalau saya bisa menggandakan uang, ngapain buat orang lain? Mendingan buat saya. Kan gitu ya. Iya, betul. Kan gitu. Nah, makanya ini banyak kesalahan di sini. Disinilah jebakan-jebakan yang memang diterapkan oleh iblis. Ingat, janji iblis. Ketika terusir dari surga, iblis sudah ngancam, aku akan sesatkan anak cucu Adam. Makanya sekarang banyak yang, maaf ya, tarekat-tarekat pun yang banyak yang tidak mu'tabarah, ghairu mu'tabarah, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak bersambung ke Rasulullah SAW. Disinilah banyak tadi masuk diselipkan hal-hal yang tidak Islami justru, bahkan sangat membahayakan. Kalau kita cermati lagi, iblis tuh kadang-kadang nggak ngelarang sholat loh, malah nyuruh. Karena dia tahu misalnya, ini orang kalau semakin banyak sholat, semakin sombong. Oh iya. Iya kan? Iya. Kan banyak begitu, yang udah rajin sholat jamaah seolah-olah udah pegang kunci surga, kan gitu. Banyak yang begitu. Bahkan di satu cerita dulu, di zaman Sayyidina Umar kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak buta yang tiap hari sholat di masjid sendiri dengan merambat. Satu ketika akan mau sholat subuh, tiba-tiba ada anak muda yang jemput dia ke masjid, kemudian pulang dianterin lagi. Si kakek ini penasaran, dia kan buta. Anda siapa? Kata si anak muda ini, aku iblis. Iblis? Iya. Kenapa Anda justru antar saya sholat ke masjid? Apa kata si anak muda ini? Ingat gak Bapak dulu ketika akan ke masjid, Bapak kesandung batu, wajah Bapak berdarah. Dan saya dengar di langit sana para malaikat memuji Bapak dan Allah mengampuni setengah dosa Bapak. Maka sekarang saya tuntun kalau Bapak jatuh lagi, dosa Bapak habis tekor saya. Kan begitu kira-kira. Maka hati-hati. Jangan dipikir kita sudah rajin sholat segala macam, kemudian sudah pasti diterima oleh Allah. Bukan begitu. Justru kita harus lihat, apakah dengan ibadah kita, hati kita makin bersih atau makin sombong. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa sekali lagi banyak sekali jebakan-jebakan yang terjadi. Iya. Banyak sekali, kadang-kadang kita lupa. Sebenarnya, kalau kita lebih cermati lagi, siapapun kita, apapun prestasi kita, tidak ada yang hebat dari diri kita. Yang hebat Allah. Kita dianggap hebat, terlihat hebat karena Allah menutup aib kita. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tetap bersama kami di program Seram Islami TVRI. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih masih bersama kami dalam program Seram Islami yang hari ini kita masih membahas tentang jebakan dalam dunia tasawuf. Tadi kita diskusi salah satunya yang menarik tadi ketidakketahuan. Tapi saya juga mengira bahwa ada juga materi-materi dalam tasawuf itu tidak bisa dipublikasikan. Misalkan Syekh Abdul Qadir Isa dalam kitab Haqaiqut Tasawuf itu beliau mengklasifikasikan ada kitab-kitab yang tidak boleh diajarkan. Dan sekarang yang terjadi itu ya anggaplah ini adalah ulama ya. Berlomba-lomba ingin menyampaikan sesuatu yang baru dalam tasawuf, tapi berbahaya ini. Syekh, itu jebakan juga nggak, Syekh? Gimana itu, Syekh? Ya, baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Yang kedua, supaya kita terbebas dari jebakan ilmu tasawuf itu, pastikan dulu gurunya. Guru itu sangat penting, sumbernya ilmu. Tadi sudah dibahas oleh Pak Kiai sedikit. Kita belajar agama itu jelas sanad keilmuannya.
Kalau bimbingan rohaninya ada silsilah kemursidannya. Jadi ada sanad keilmuan yang nyambung sampai kepada Nabi kita. Ada silsilah kemursidan yang murabbi ruh, yang membimbing rohani kita, para mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat kitabnya para ulama itu luar biasa, bukan sombong. Di mukodimahnya itu selalu dibahas tentang identitas diri seorang pengarang. Itu penting. Penting. Di kampus juga begitu, ada CV-nya. Ya, CV-nya. Di sini juga sama. Contoh kitab ini Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu an. Di awal dijelaskan siapa namanya, seperti apa keturunannya, kemudian rihlah ilmiahnya, di mana saja beliau berguru. Beliau menyebutkan guru-guru ilmu zuhir, ada Imam As-Suyuti, pakar di bidang tafsir, pakar di bidang hadis. Dijelaskan satu persatu. Kemudian yang terakhir, beliau ingin wusul hatinya sampai kepada Allah. Pengen qalbunya zauq, merasakan lezatnya asma dan sifat Allah. Nah, ini jalur ilmu tasawuf. Beliau mencari mursyid. Sebelum mencari mursyid, beliau baca kitab Ihya, baca kitab Qutul Qulub, semua kitab tasawuf dibaca, tambah banyak baca, tambah puyeng. Ini pengarang ulama besar, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Beliau menjelaskan itu. Jadi belajar tasawuf itu bukan banyaknya baca kitab tasawuf. Tapi setelah beliau berguru kepada seorang ulama, namanya Syekh Ali Al-Khawas radhiyallahu an. Beliau itu dalam pandangan ulama yang lain dianggap biasa-biasa saja ilmunya. Tapi setelah beliau mendalami, kemudian melakukan proses yang disebut dengan suluk perjalanan rohani, riyadhah, mujahadah, melatih hatinya, menundukkan nafsunya, baru beliau merasakan kalbunya tersambung atau usul kepada Allah, putuh, dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, guruku Syekh Ali Al-Khawas itu adalah seperti tangga hati yang menyampaikan hatiku kepada siapa? Allah sebagai tujuan. Nah, jadi ada rihlah ilmiah. Kita dalam berguru itu jangan asal milih, tapi harus dilihat backgroundnya, di mana dia belajar, mana sanad keilmuannya. Kalau mursyid, ada silsilah kemursidannya. Itu penting sekali. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kiai, ilmu sekarang itu seperti turun hujan. Berlimpah ilmu. Ilmu tasawuf, ilmu apa saja ada di mana? Di media sosial. Apakah kita cukup kita menggali ilmu lewat media sosial? Dalam pandangan agama kita, nggak bisa. Kita harus menentukan alim, menentukan seorang ulama, seorang mursyid. Baru media sosial itu adalah alat bantu untuk menambah-nambah ilmu. Maka beda kalau kita duduk di majelis ilmu seperti ini, ada nilai yang luar biasa yang tidak dapatkan di luar. Ibu bisa lihat TPRI, pengajian demi pengajian, tapi kalau duduk seperti ini beda. Kata para ulama, cahaya Allah itu, apa cahaya Allah itu? Al-Anwar matoyal qulubi wal asar. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakani dalam hikam, cahaya Allah itu adalah kendaraan bagi hati dan relung batin. Hati kita akan berangkat menuju taqarrub, mendekat kepada Allah kalau ada cahaya. Coba bayangkan kalau kita di tengah malam gelap gulita nggak ada cahaya, bisa melangkah apa enggak? Bisa sampai tujuan apa tidak? Demikian kalbu kita tanpa cahaya Allah, dia hanya putar-putar dari dunia ke dunia, dari makhluk ke makhluk. Tidak akan sampai kepada tujuan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, cahaya Allah itu datang dari hati seorang alim kepada orang yang duduk di majelisnya.
Jadi cahaya Allah yang datang kepada seorang alim, seorang mursyid itu akan melimpah kepada orang-orang yang duduk, yang mendengarkan di situ. Baru mendapatkan cahaya Allah. Makanya ilmu dalam Islam itu bukan sebatas textbook, bukan sebatas hafalan, tapi ada cahaya di dalam apa? Di dalam ilmu. Al-ilmu nurullah. Maka ilmu itu adalah cahaya Allah yang menerangi kalbu kita, yang menerangi pikiran kita, yang membersihkan jiwa kita, yang mencerahkan pikiran kita. Jadi ilmu itu dalam Islam itu jangan dipandang hanya tulisan, hanya hafalan, tapi lebih daripada itu ada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan Kiai Mumtaz tadi kita membahas tentang semacam ketidaktahuan masyarakat. Ini yang salahnya orang pengajaknya atau masyarakat kita yang salah ini? Iya, ini memang kalau kita bicara Indonesia lah ya. Iya, iya. Indonesia ini memang pasar bagus. Pasar bagus. Jual apa aja laku. Obrol ya. Apa aja laku. Ini tentunya tadi, pertama adalah kekurangtahuan kita tentang agama yang menyebabkan kadang kita begini ya, berpikir kebanyakan orang Islam itu ya sholat, ya puasa, segala macam. Padahal Nabi kan sudah jelas mengatakan, kita ibadah apapun tanpa ilmu, mardud kan. Ditolak oleh Allah, bahkan ibadah kita. Nah ini tadi menarik, yang Syekh katakan, memang kita ini harus memberikan pencerahan-pencerahan kepada orang-orang, pentingnya ngaji, pentingnya nuntut ilmu. Tadi sudah dikatakan, kalau kita ngaji, kita punya guru, punya mursyid, punya cahaya. Nanti kita di hari kiamat akan ikut guru-guru kita loh, Bu. Kalau misalnya kita nggak punya guru, kita mau ikut siapa? Nah, kalau bahasa saya begini, Bang. Saya bilang, semua orang tuh pengen masuk surga. Tapi ingat, nggak banyak orang tahu jalan ke surga. Kalau mau tahu jalan ke surga, datanglah ke majelis-majelis ilmu, cari guru-guru kita yang memang kita memenuhi syarat lah. Bahkan para ulama juga sampai mengingatkan dengan keras, bahkan jangan sampai kita belajar hanya satu guru saja. Tadi sudah dikatakan para ulama-ulama kita itu gurunya ratusan. Dulu ketika saya di Kairo itu kebetulan saya ambil kuliah tahqiqut turas wal makhtutat. Jadi waktu itu salah satu kajian yang saya pelajari di kuliah itu adalah mempelajari tentang profil asmaul, nama-nama tempat, nama-nama negara, apalagi profil ulama. Karena kita harus tahu nih ulama dulu belajar sama siapa, gurunya siapa. Ya? Betul. Guru tafsirnya siapa, guru fikihnya siapa, hadisnya siapa, sampai terus murid-muridnya siapa. Agar kita tahu silsilah itu dan kita nyambung. Nah ini sangat penting, jangan main comot guru. Ini, guru ini, guru ini. Sekarang kita gampang terkesan oleh kemasan. Cepet kagum, gampang heran. Tapi itu manajemennya begitu, Pak Kiai. Untuk membranding suatu kajian itu kan harus ada brandingnya. Nah itulah, betul. Itu sih boleh-boleh saja. Tapi juga kan kita harus mempersiapkan seorang guru yang benar-benar memang, agar umat ini tidak salah jalan. Nah ini penting tadi, makanya menggalakkan belajar agama, majelis-majelis ilmu dimanapun. Iya, jadi sosok ini kan gimana ini Syekh, terkait fenomena orang-orang sekarang ini Syekh? Iya, sebetulnya gini, jadi semenjak abad kedua Hijriah itu mulai bermunculan disiplin-disiplin ilmu. Dari yang pokok 3, itu arkanuddin, rukun agama kita 3. Ilmu tauhid dari makom iman, ilmu fikih dari makom Islam, ilmu tasawuf dari makom ihsan. Itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Di abad kedua Hijriah kemudian masing-masing menjadi satu disiplin ilmu. Kemudian setiap ilmu ada pakarnya. Ya seperti universitas lah. Ada yang pakar di bidang tafsir, ada yang pakar di bidang hadis, ada yang pakar di bidang fikih. Jadi perbedaan pakar-pakar itu bukan satu perbedaan yang bertolak belakang, tapi harus kembali terintegrasi, saling melengkapi. Tapi ketika kita ingin khusus ilmu tasawuf, oh ini ada seorang ulama sufi, ada kita ingin belajar khusus tentang ilmu fikih, ada seorang fakih, apa zamannya fuqaha. Jadi luar biasa. Pasar model dalam Islam itu sungguh indah, luar biasa. Jadi nama istilah kepakaran itu sesuatu yang sangat penting, sangat kedokteran. Semakin maju, semakin spesifik.
Ada yang dokter hanya kornea mata saja. Spesialis itu juga di dalam Islam. Maka ini adalah hidangan bagi kaum muslimin. Silahkan mau belajar ilmu tajwid, ini ada ilmunya, ada pakarnya. Ingin belajar ilmu tasawuf, ini ada dalam sufi, ada mursyid yang diajarkan bahasa dan ilmu yang lain. Tadi kesimpulannya apa tadi, Bu? Cari guru yang benar. Yang kedua, materi juga harus jelas ya. Jangan sampai nanti belajarnya beda lagi nanti. Baik, kita sudah masuk dalam segmen tanya jawab. Ibu-ibu sudah mempersiapkan? Ini semangat apa enggak nih? Udah mandi belum? Wah, itu kalau udah mandi baru jawabnya sudah. Semangat ya? Semangat. Baik, mungkin dari Fiti dulu bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya JJ Nasihin, profesi ojek online. Pemirsa Serambi Islam TPRI dari daerah Bandung. Kalau boleh saya ingin bertanya kepada Syekh. Begini pertanyaannya. Syekh, saya percaya adanya wali-wali Allah di dunia ini. Bahkan sampai sekarang pun meyakini mereka itu ada di sekitar kita. Yang jadi pertanyaan saya, bolehkah diri kita mencita-citakan ingin menjadi seorang walinya Allah? Sehingga untuk itu kita rajin-rajin ibadahnya kepada Allah. Mohon pencerahannya, Syekh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak, Syekh. Iya, baik nih pemirsa TPRI, saudara penanya juga ibu-ibu yang hadir di sini. Wali Allah itu kan makom yang artinya dekat dengan Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah ila akhir ayat. Ini jelas nas Al-Quran mengenai keberadaan eksistensi wali-wali Allah. Jangan ada anggapan, sekarang mah nggak ada wali. Wali Ben. Dalam kitab Tanwirul Qulub, barang siapa yang mengingkari wujudnya wali yang masih hidup, kufur. Kenapa? Karena limusodamati ayatil Quran, berseberangan dengan ayat Al-Quran tadi contohnya. Dan dia buruk sangka kepada manusia. Sebab wali Allah itu kriterianya alladzina amanu wa kanu yattaqun, bukan yang bisa terbang. Ini balik lagi ke situ. Sebab yang awam tuh selalu terkecoh dengan itu. Betul. Ada orang bikin padepokan, gajinya tertutup, ya. Terus kalau mau dapat wirid harus dapat mahar dulu. Ya Allah. Ini kalau udah tertutup ini bahaya. Islam itu adalah dakwah terbuka. Bukan ajaran ditutup-tutup. Kalau ditutup ada sesuatu itu. Iya. Nah, jangan sampai nyari majelis taklim yang tertutup. Harus yang terbuka. Sehingga MUI bisa mengevaluasi, Kemenag bisa mengevaluasi, para ulama bisa mengevaluasi keabsahan ilmu itu. Itu yang harus kita tekankan. Nah, jadi wali Allah itu eksis, ada setiap zaman. Bahkan nih Pak Kiai, kemarin baca ada kitab yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, bagus sekali. Namanya Al-Hawi lil Fatawa. Ya, Imam As-Suyuti menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya at-tasawuf, tentang tasawuf dan apa yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Di antaranya adalah martabat wali. Wali itu bermartabat seperti ada presiden, ada gubernur, ada wali kota, bupati, sampai Pak RT. Ada level. Ada levelnya. Dan skupnya untuk dunia itu terus berada seperti itu. Nah, beliau Imam As-Suyuti menjelaskan level wali-wali itu, pertama dari hadis-hadis sahih, yang kedua dari asar para sahabat dan tabi'in. Ternyata ada, contohnya misalnya wali abdal.
Wali abdal jumlahnya 40. Mati satu, Allah gantikan lagi. Dan itu adalah semua menjadi pasaknya bumi. Ketika Allah melihat penduduk bumi dengan banyaknya kemungkaran, kezoliman, korupsi, bahkan berjamaah, Allah geram. Tapi ketika melihat kelompok wali Allah yang jumlahnya sedikit, bahkan mungkin dicibirkan oleh masyarakat, dianggap rendah oleh masyarakat yang lain, surut murka Allah. Maka bumi ini tenang lagi, harmonis lagi. Jadi jelas para ulama membedah tentang tasawuf, contohnya wali Allah dengan levelnya dari hadis Nabi Muhammad SAW dan asar para sahabat dan para tabi'in. Jadi kita harus punya cita-cita pengen jadi wali Allah. Kecuali cita-cita jadi nabi. Sudah selesai. Kalau ada sekarang orang ngaku nabi, nabi kesiangan namanya. Kesiangan. Kita harus punya pingin jadi wali Allah. Bagaimana caranya? Ya tadi, belajar agama yang serius kepada ulama. Kemudian istiqomah dalam menjalankan agama. Nanti Allah yang mengangkat kita menjadi walinya, kekasihnya. Hatta uhibbah dalam hadis kursi. Saking ia istiqomah takorub kepada Allah dengan yang fardu dengan yang sunnah, yang fardu dengan yang sunnah, hatta uhibbah, sampai aku mencintai hamba itu. Allah angkat jadi walinya. Apa yang akan terjadi? Allah akan menjadi mata kita, Allah akan menjadi telinga kita, Allah akan menjadi kaki kita. Artinya panca indera kita dipelihara, dijaga, difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua menjadi wali-wali Allah. Amin. Amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, siapa yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rusih. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Bagaimana caranya bisa beramal secara istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Mumtaz bisa jawab, beramal secara konsisten gitu. Oh. Iya. Gimana Ki? Pertama tentunya ya kita harus pahami dulu. Ketika Rasulullah diminta oleh Allah, Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Ini penting. Istiqomah kita harus tahu dulu nih. Makanya para ulama kalau ngarang kitab itu pasti diawali dengan ta'rif atau definisi dulu. Biar nggak kemana-mana dan biar kita paham dengan isinya. Istiqomah itu kan konsisten. Memang iman kita tuh yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Cuman kalau turunnya jangan jauh-jauh gitu. Biar naiknya gampang. Nah, ini istiqomah. Tentunya pertama tadi kita harus betul-betul punya iman yang baik. Nah, iman yang baik itu tentunya ada di hati yang bersih. Lagi-lagi kita ke tasawuf memang seperti itu. Yang kedua, tentunya tadi segala amal ibadah kita itu nggak bakal diterima kalau tanpa ilmu. Maka sekali lagi saya katakan selalu belajar agama. Bahkan saya secara pribadi juga sering sering rewel lah masalah ini. Punya anak, punya cucu, sekarang masukin pesantren. Jangan takut nanti dengan masa depannya. Insya Allah Allah jamin. Karena hanya 2 orang yang kata Nabi rizkinya yang dijamin oleh Allah, dimudahkan, yaitu orang yang mau menikah dan orang yang mendakwahkan agama Allah. Insya Allah kita, anak cucu kita didik di pesantren. Karena di pesantren itu diajarkan akhlak, diajarkan ilmu agama. Itulah yang akan membuat kita jadi ngerti agama dan istiqomah. Jangan jadikan pesantren ini alternatif terakhir. Maaf, kadang-kadang orang tua suka begini sekarang. Awas kamu bandel, saya pesantrenin. Berarti yang masuk pesantren yang bandel kan, Bu? Tempat buangan. Tempat buangan. Ada yang bilang juga, nak, nilai kamu kurang bagus, gak bisa masuk sekolah negeri, masuk pesantren aja ya. Udah bandel, anaknya biasa-biasa aja gitu. Orang tuanya yang menjerumusi begitu ya? Iya, orang tuanya gitu. Udah kadang-kadang karena dibuang, Pak, kadang-kadang ya gitu dah, bayarannya juga susah juga. Katanya kiai mah harus ikhlas begitu. Ini ibu-ibu gitu ini harus kita enggak yang di sini. Enggak ini kesadaran ini harus kita bangun.
Karena tanpa ilmu yang mumpuni, makanya Nabi sampai bilang mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah pilih untuk mendapatkan keistimewaan itu dipahamkan dalam masalah agama. Kita sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita diminta untuk mencari hasanah di dunia. Hasanah di dunia banyak, tapi menurut para ulama yang paling mahal adalah paham ilmu agama. Baik. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Yang mana? Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Jenab. Ya. Ingin bertanya, Syekh. Ya, silakan Bu. Bolehkah bercita-cita menjadi wali? Bagaimana cara menjadi wali di zaman sekarang modern ini? Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Syekh? Ciri-ciri apa pengen jadi wali kan? Jadi harus dielaborasi terus, diperdalam terus tentang wali Allah ini. Iya. Nabi SAW menggambarkan wali Allah, wali abdal itu bukan yang banyak sholatnya. Tapi bukan berarti kita menyepelekan sholat. Iya, salah paham lagi ntar. Salah, gagal paham lagi. Tapi salamatus sodr, hatinya selamat dari penyakit hati. Kalau ibadah tidak ada ujubnya. Biasa kan kalau orang banyak jasanya semakin ujub. Aku kalau nggak ada saya nggak bakalan jadi masjid itu. Kalau nggak ada saya no. Majlis taklim ini nggak bakalan jalan. Saya. Namanya ujub. Ijabul mari binafsi sabda Nabi. Salasun muhlikat, celaka orang yang ujub. Jadi salamatus sadr itu kriteria wali Allah, takwa kepada Allah. Di mana hatinya bening dari penyakit hati yang 10. Nah, ini sudah apa belum penyakit hati yang 10 kata Imam Al-Ghazali dalam Kitabul Arba'in ya? Waduh, ini dari Tanjung Sari. Harus ngaji ke Tasik ini tiap bulan. Ya, jadi salamatus sadr ini. Hatinya harus selamat dari seluruh penyakit hati. Lalu hatinya bersih dari noda dosa di masa lalu. Karena istiqomah dalam bertobatnya kepada Allah. Allah memuji wabil asharihum yastaghfirun di waktu sahur. Waktu sahur itu menjelang azan subuh. Waktu istimewa. Sulusulail al-akhir, sepertiga malam semakin akhir menjelang waktu subuh, namanya waktu sahur. Hum yastaghfirun. Mereka memohon ampunan kepada siapa? Pada Allah. Gambaran Nabi dan para sahabat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah diceritakan oleh Sayyidina Ali. Kalau para sahabat itu sudah datang waktu subuh, itu matanya itu mata yang kurang tidur, bukan mata yang banyak tidur. Lalu datang sholat subuh, mereka tidak dulu keluar, tapi berzikir kepada Allah. Bahkan tubuhnya ketika dzikir kasyajarah fi yaumil asif, seperti pohon yang oleh angin kencang, bergerak-gerak tubuhnya, kemudian air matanya meleleh sampai basah gamisnya. Inilah potret dulu Rasulullah mentarbiyah, membimbing para sahabat supaya cerdas spiritualnya, cerdas hatinya. Jadi orang yang kokoh, yang istiqomah dalam ibadah, amanah ketika diberikan kepercayaan, tidak pernah mengkhianati terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Itulah gambaran hebatnya para sahabat. Itulah wali-wali Allah. Jadi wali Allah itu diantaranya salamatus sadr. Yang kedua as-sakho. Apa ya sakho itu? Dermawan. Ya. Ibu antara beli bakso dengan infak besaran mana? Baik. Yang pertanyaan berikutnya siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ainuriati. Izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Mengapa banyak orang yang menggandrungi atau mempelajari dalam arti mengamalkan tasawuf
Padahal tasawuf itu menurut penjelasan Syekh tadi banyak jebakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau banyak jebakan ngapain tasawuf gitu Ustaz? Gimana sih? Iya. Jadi yang pertama adalah tasawuf itu kebutuhan. Kebutuhan setiap diri. Kebutuhan ruh manusia, kolbu manusia. Maka kalau nggak bertasawuf, pasti akan mengalami kegelisahan, goncangan jiwa, stres, dan ujung-ujungnya rumah sakit jiwa. Mau nggak ibu-ibu? Jangan. Nggak. Pingin sehat kan kolbu kita? Pingin cerdas kan kolbu kita? Dan belajar ilmu tasawuf. Ketika kaum muslimin 7 abad menggenggam ilmu tasawuf di masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian 7 abad, dunia 3/4 dunia digenggam, disinari oleh cahaya Islam. Karena banyak para pemimpin ketika itu menggenggam ilmu tasawuf. Hadir ilmu tasawuf menyinari kolbu, mencerahkan pikiran, sehingga peradaban Islam bisa dibangun. Dan hari ini ibarat kalau roda kaum muslimin itu di bawah, betul nggak? Di bawah apa di atas? Di bawah. Ekonomi kita tertekan di bawah, politik global kita di bawah, budaya kita di bawah. Maka kalau roda kaum muslimin pingin naik lagi ke atas, Allah berfirman, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan dan kekalahan itu silih berganti di antara umat manusia. Maka roji'atun ila tasawuf, dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, kaum muslimin yang akhir zaman ini kalau ingin memegang kembali, menyinari bumi dengan cahaya Allah, maka harus kembali untuk mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang hakiki, ilmu tasawuf yang Qur'ani, ilmu tasawuf yang sunni, ilmu tasawuf yang dipahami oleh para ulama. Bukan ilmu tasawuf dari sembarangan orang, bukan ilmu tasawuf yang sembunyi-sembunyi. Maka tadi juga ilmu tasawuf itu memang bertahap-tahap. Ya sama dengan ilmu yang lain. Coba kalau anak ibu-ibu semua belajar matematika, anaknya SD dikasih pelajaran SMA, kira-kira nyambung apa enggak? Setiap ilmu tuh begitu. Maka ada tadaruj, ada tahapannya. Demikian pula dengan ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf dari ahlinya, dari pakarnya, tentu tidak akan lompat, tapi bertahap-tahap, ya, biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan berpikir, sehingga dalam menjalankannya itu ada kemudahan. Agama kita ini diturunkan untuk memudahkan. Yuridu bikumullah al-yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah berharap agama diturunkan bukan untuk membebani, bukan mempersulit hidup, tapi agama diturunkan jalan hidup. Maka peganglah prinsip agama. Ilmu tasawuf benar-benar dipahami dengan sebaik-baiknya. Waduh, jadi hidup ini jadi indah. Suami istri jadi tahu hak dan kewajiban, saling menghormati, berumah tangganya dengan hati. Enak gak, Bu? Coba kalau rumah tangga sama suami sama anak-anak sudah gak punya hati. Kan kalau lagi marah gitu, dasar gak punya hati. Ya karena dalam rangka berinteraksi gak pakai hati. Begitu juga sesama anak bangsa ini. Kalau semua pakai hati, nyaman. Walaupun beda pilihan, beda pikiran, nyaman. Kenapa? Hati. Ternyata hati itu yang bisa menyatukan pikiran yang beda-beda. Itu Pak Kiai. Jadi ilmu tasawuf itu ibarat kalau bangunan, ibarat airnya. Kita bangun rumah, ada semen, keras. Batu, keras. Tambah besi, keras. Ada yang lunaknya apa? Air. Jadi kekuatan apa enggak? Jadi satu. Jadi menyatu semua. Itulah hadirnya ilmu tasawuf. Maka kalau orang bertasawuf itu, wajahnya tenang, nggak ambil emosi. Baik. Baik, masih ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sunarti. Mohon izin untuk bertanya saya. Ya, silakan Bu. Apakah amalan yang dilakukan secara istiqomah tapi kualitasnya berbeda-beda, apakah itu termasuk istiqomah? Baik, silakan. Terima Kiai kasih. Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab, Kiai? Ya, tentunya tadi istiqomah saya katakan perlu usaha, perlu tekad, dan juga perlu ilmu, dan juga perlu hati. Kita ini belajar tasawuf karena ingin hati kita bersih, karena ini yang paling utama. Rasulullah udah bilang, kalau hati kita baik, semua akan baik. Kalau buruk, semua akan buruk. Nah maka ketika kita ingin beribadah kepada Allah, contoh salat. Kita salat itu bukan cuma takbiratul ihram sampai salam, tapi kita harus ngerti apa itu salat. Makanya Allah sampai katakan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka kita harus tingkatkan. Kenapa kita banyak yang masih sholat tapi masih senang maksiat? Sholatnya rajin, maksiatnya juga rajin, gitu kan? Nah, itu kan banyak yang begitu. Anak muda sholat Jumat, pulangnya nukar sendal kan gitu. Ini kan juga ada, berarti ada yang salah kan? Ada yang salah. Nah, itu butuh keseriusan untuk istiqomah. Maka terus tingkatkan. Tadi saya katakan walaupun yazid wa yanqus iman kita, tapi tolong jangan sampai jauh banget gitu. Minimal kalau masih suka bikin dosa, ngajinya rajinlah masih gitu. Ibu masih suka melotot sama suami, tapi ngajinya jangan ditinggal gitu. Kira-kira begitu ya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi istiqomah. Amin, amin ya Rabbal. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Sudah selesai? Ini sudah paham? Udah paham belum? Udah paham. Ini udah paham semua nih saya. Tinggal qori dan penerjemah ini. Siapa yang mau nanya kira-kira? Saya Ustaz. Silakan Ustaz mulai. Baik. Bismillah, terima kasih Ustaz Dayu. Syekh izin bertanya, bagaimana jika ada seseorang yang sudah masuk pada tasawuf atau sudah masuk pada lembaga thariqah begitu, Syekh, kemudian dia tentunya sudah punya mursyidnya masing-masing. Kemudian dia pada saat sudah masuk bertemu atau mengakui salah satu guru yang lain. Oh, ini wali gaus misalkan. Bagaimanakah ketorikohan dia di hadapan mursyidnya? Ini sangat teknis sekali. Baik. Ini pemirsa terbaik yang diambil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca. Jadi ini bermursyid satu, mursyid namanya murabbi tapi ilmu yang lain wajib banyak. Dalam kitab Al-Anwar Al-Absiyah, Syamul Basar mengatakan mursyid murabbi yang mengimbau sampai kepada wajib satu. Tapi mencari ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu yang banyak sekali, wajib kita berguru kepada yang pakarnya. Itu catatannya. Jadi bukan berarti sudah bertarekat punya mursyid tidak boleh ngaji kemana-mana. Itu pembodohan namanya. Syekh Abdul Wahab sudah berguru ratusan ulama. Kemudian baru setelah dia bertarekat, dia bermursyid satu. Tapi ilmu yang lainnya biar banyak. Ya. Kemudian yang kedua, bertarekat itu seperti bermadzhab. Fikih ada madhabnya, tasawuf ada madhabnya, nama thariqah. Nah, kelebihannya kalau thariqah itu benar mu'tabaroh, mursyidnya memenuhi syarat mursyid, bukan asal mursyid, atau dipilih sendiri, atau dipilih oleh ikhwan atau muridnya, bukan. Mursyid itu ayakuna ma'zunan min syaihi fil irsyad. Salah satu syarat mursyid ditugaskan oleh mursyid sebelumnya karena kepatutan dan kelayakannya jadi mursyid. Nah, kalau thariqah yang mu'tabaroh itu mursyidnya sah, maka sebetulnya ilmu tauhid, fikih, tasawuf sudah ada. Sebab definisi thariqah dalam kitab Tanwirul Qulub ada wal amalu bis syariah. Mengamalkan syariat, di mana syariat itu adalah al-ahkam at-taklifiyah. 3, tauhid, fikih, tasawuf. Jadi kalau sudah bertarekat, otomatis belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, dan belajar ilmu tasawuf.
Itu yang dimaksud thariqah mu'tabarah, sehingga meringankan bagi umat, memudahkan belajar agama bagi siapa? Bagi umat, bagi kita semua. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Arkanuddin tadi, Syekh, ya yang itu yang harus kita istiqomahkan. Kata Imam Ar-Razi itu, ya salah satu bentuk istiqomah itu ya ad-din, tauhid, dan ma'rifah itu. Tapi kira-kira kalau kita tarik ke masyarakat sekarang ini ya, mungkin materi-materi yang diibaratkan gampang dipahami, Syekh. Ini salah satu branding juga. Jangan kita mengajarkan sesuatu yang berat-berat ini. Sebagai tambahan juga nih, Syekh. Gimana, Syekh? Ya, jadi pertama, kalau kita ingin memaksimalkan ya belajar tasawuf sampai berbuah kita, hati kita zauq merasakan lezatnya, nikmatnya sifat dan asma Allah. Jadi ibadahnya itu nikmat. Kalau belajar agama hanya fikih tanpa tasawuf, ibarat pakai mobil, sama pakai mobil. Nyampe juga ibarat pakai mobil apa ya? Kalau di Sunda tuh turungtung namanya. Mobil tahun 70-an Pak Kiai dipakai. Nyampe nggak di Tasik? Nyampe. Mogoknya berapa kali? Terus rasanya gimana? Nggak ada AC, AG yang ada. Angin gedebuk. Tapi kalau berpikih dan bertasawuf, ibarat mobil pakai Mercedes-Benz. Pernah nyoba nggak, Bu? Kasihan. Coba empuk, nyaman, suspensinya, aduh luar biasa. Gak bisa dibayangkan. Sampainya cepet juga. Itulah orang yang berfikih dan bertasawuf. Orang hanya berfikih saja ibadahnya, aduh pegel, remati kambuh, ngajinya ngantukan, wiridnya nggak hatam-hatam. Kenapa? Nggak pakai hati. Tapi kalau ibadah kita, sholat kita, semua rangkaian ibadah kita bertasawuf, hudurul qalbi ma Allah, bertasawuf itu hadirnya hati bersama Allah. Allahnya ngelihat, merasakan qalbunya hadirnya Allah. Jadi ibadah kita kepada Allah al-ma'bud yang kita ibadahi Allah, Allahnya dirasakan hadir. Semangat apa tidak? Bahagia apa tidak? Itulah orang yang berfikih dan bertasawuf. Jadi nikmat ibadahnya kalau pakai tasawuf. Tidak aduh. Tidak bisa dibayangkan saya ketika orang cuma menerapkan fikih saja ya. Berarti kita cuma aturan aja ini. Aturan aja ya. Jadi harus ada hiasan tasawuf untuk dinamis dalam beragama. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara, segmen kesimpulan, kemudian ada doa dan muhasabah bersama. Mungkin Kiai Mumtaz bisa memberikan kesimpulan terkait tema kita kali ini. Silakan. Ya, baik. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita banyak mendapatkan pencerahan dari guru kita Syekh Muhammad Fathur Rahman. Pertama, kita harus tahu yang namanya tasawuf ini adalah sebuah kebutuhan. Kita punya hati, diberikan anugerah oleh Allah berupa hati. Inilah hal yang paling utama. Makanya selalu diingatkan, setan itu tidak akan pernah mau mencuri uang kita, harta kita, jabatan kita. Tapi yang diincar oleh setan adalah iman kita. Karena inilah yang paling mahal. Kemudian yang kedua, karena memang tasawuf ini adalah salah satu cara kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya, pasti banyak halangan-halangannya. Makanya kalau ada istilah, kenapa ini sulit, taat sama suami berat, kemudian sholat tahajud juga berat. Kenapa? Karena hadiahnya surga, Bu. Kalau gampang hadiahnya kompor gas. Nah, ini juga perlu tahu kita. Maka kita harus betul-betul punya mursyid. Punya mursyid yang benar-benar baik dan lain sebagainya mengajarkan itu. Juga kita tuh jangan cuma juga berfikih saja tadi. Kita taat, fikih itu kan aturan sholat bagaimana, segala macam ibadah bagaimana. Itu juga penting karena kita harus tahu ilmu untuk beribadah. Tapi di sisi lain, kita wajib bertasawuf. Karena kita harus menghadirkan hati kita dalam segala ibadah kita. Dan tentunya ini adalah cara terbaik untuk istiqomah, untuk menuju Allah dan insya Allah menuju surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, silakan Syekh. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jamaah sekalian yang hadir studio, para ulama mengatakan at-tasawuf, ilmu tasawuf adalah al-qalbu huwa jauharul insan. Bahwa hati itu adalah mutiaranya, esensinya yang paling mahal bagi manusia.
Tapi banyak orang yang nggak memperhatikan yang mahal itu, dicampakkan seperti itu. Banyak bahkan orang yang menjadikan kolbunya seperti tong sampah. Yang masuk ke tong sampah yang baik-baik, yang buruk-buruk. Buruk sangka ada di hati, hasad, iri, dengki ada di hati, permusuhan ada di hati. Itu orang yang tidak tahu mahalnya hati kita. Dan al-qalbu huwa mahalu nadhari rabbi. Hati itu tempat melihatnya Allah. Jadi Allah nggak lihat cantiknya, nggak lihat mudanya, nggak lihat bajunya. Kalau kita yang lihat apanya dulu? Bajunya dulu, casingnya dulu. Allah nggak lihat itu. Tapi Allah lihat apa? Hati. Ikhlas apa enggak? Itu yang dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan hati kita dengan belajar ilmu tasawuf dibeningkan, disucikan, tumbuh ikhlas dalam setiap amal-amal kita. Amin, amin. Jadi tema kali ini menjawab fenomena yang terjadi saat ini ya saya. Malpraktek. Ini mencembarkan nama baik tasawuf itu sendiri. Salah satu kesimpulan itu kita harus mencari guru yang jelas. Transmisi sanadnya harus jelas. Makanya kata Syekh Fathah Abu Gundah dalam kitab Qimatuz Zamannya, minal amanatil ilmi farudduhu ilal qail wan naqili. Ilmu itu harus jelas di mana dia ngambilnya, dari siapa dia ngambilnya. Maka dari itu cari mursyid Ibu ya. Wajib punyanya? Wajib nggak? Wajib. Alhamdulillah. Terima kasih Syekh atas ilmunya. Terima kasih juga kepada Kiai Haji Mumtaz Mukhtar MA, dosen agama di Universitas Bayangkara Raya sekaligus pengasuh Pesantren An-Nur Kota Bekasi. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Deden, Ustaz Mula, terima kasih. Dan tentunya juga para jamaah dari Majelis Taklim Pengajian PKK Selawangi Tanjung Sari Bogor. Mau kesini lagi nggak besok? Mau. Semangat ya Ibu ya. Alhamdulillah. Tentunya juga para pemirsa, terima kasih yang telah nonton, yang setia tonton Serambi Islami. Jangan lupa jam 4.30 hanya di TVRI. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wallahu yuzkuru nabi ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di penghujung acara kita, majelis ilmu kita, mari kita tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya, khudu wa tazallul di hadapan Allah. Tumbuhkan sifat ubudiyah penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Maha menyaksi, Ar-Raqib yang Maha mengawasi kita. 24 jam kita diawasi oleh Allah. Tapi kita banyak lengahnya, banyak kelalainya kepada Allah. Padahal Allah senantiasa mengawasi kita 24 jam. Sedang tidur, sedang bergerak, sedang berbicara, sedang apa saja, Allah adalah Ar-Raqib yang Maha mengawasi kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata kita khianat melihat apa yang Allah haramkan, dan Allah melihat apa yang disembunyikan dalam hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Kita bisa membohongi suami kita, kita bisa merahasiakan apa yang kita rahasiakan, tapi kita tidak bisa menyembunyikan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lewat muhasabah ini mari kita flashback. Waktu telah banyak Allah berikan kepada kita, kesempatan telah Allah berikan kepada kita, mulai dari balik sampai pagi hari ini. Maka sesungguhnya bukan bertambah sisa umur kita, tapi semakin berkurang sisa umur kita. Imam Ali mengatakan, ad-dunya irtahalat mudbiroh. Dunia itu pergi semakin menjauh. Tapi banyak orang terus mengejar dunia. Padahal dunia itu akan segera kita tinggalkan. Wal akhiratu irtahalat muqbilah. Sementara akhirat itu datang semakin mendekat. Ayo kita persiapkan bekal kita ke akhirat yang abadi. Tidak ada lagi kematian di sana. Bekalnya hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sabda Nabi ada di dalam dada kita. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Yushiru ila sadrihi thalatha marat. Nabi menepuk dadanya 3 kali. Qalbulah tempat tumbuhnya ketakwaan kita. Qalbulah tempat melihatnya Allah kepada kita. Qalbulah yang paling esensial, yang paling mahal dalam hidup kita ini. Maka oleh sebab itu waktu belum terlambat. Sepanjang ruh kita belum ditenggorokan,
Tapi kalau ruh kita sudah di tenggorokan, hilanglah kesempatan itu. Seperti Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran. Hatta iza adrakahul gorok qala amantu. Ketika Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam, ruhnya sudah di tenggorokan, baru dia sadar. Amantu, aku beriman kepada Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah tergolong orang-orang yang berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera Allah jawab, al-an, kenapa baru sekarang hai Fir'aun? Banyak nanti manusia sadarnya ketika sudah sakaratul maut. Pintu tobat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Banyak manusia tertidur ketika hidupnya. Buktinya dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, tapi tidak bisa menegakkan sholat. Maka oleh sebab itu, ketika datang ajal kematian, intabahu, baru ia sadar betapa ruginya orang yang sadar di saat sakaratul maut nanti. Bangkitlah kesadaran kita justru di saat kehidupan ini, supaya kita bisa menjalankan wal qiyam bi huquqir rububiyah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairadallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah qulubana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa alayka yasir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Serabi Islami. Sementara hari ini kewajiban